Halo Mika, sudah siap belajar hari ini? Siap Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau memimpin kita untuk berdoa? Silakan maju ke depan. Saya Pak. Silakan Mika, pimpin kita untuk berdoa. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami sehat. Sekarang kami mau belajar, beri kami kepintaran untuk mengerti pelajaran hari ini. Berkatilah kami, berkatilah guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, materi pelajaran kita hari ini, ibadah yang sejati. Siapa di sini yang bisa memberikan definisi apa itu ibadah? Saya Pak. Menurut saya ibadah itu memuji dan menyembah Tuhan. Bagus Mika, jawabanmu sudah benar. Akan tetapi, ibadah yang sejati bukanlah sekedar kita beribadah tiap minggu dengan rajin. Tidak juga terbatas pada menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan saja. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar. Benar maksudnya adalah mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Mempraktikkan cara hidup yang dikehendaki Tuhan, maksudnya bagaimana ya Pak? Begini Mika dan anak-anak sekalian, setiap kegiatan yang kita lakukan, baik di rumah, sekolah, gereja, tempat bermain, dan tempat yang lainnya, semuanya dilakukan dalam rangka beribadah kepada Tuhan. Itu artinya kita harus menunjukkan sikap yang baik dan sopan, berkata yang benar, tidak menyakiti orang lain, berlaku adil, jujur, dan selalu memberi diri untuk menolong orang miskin, membantu mereka yang menderita, dan membutuhkan pertolongan. Intinya, melakukan semua perbuatan yang diinginkan Allah. Oh, jadi begitu ya Pak. Apalagi selama masa pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kita masih bisa mempraktikkan sikap hidup yang beribadah. Betul kan Pak? Ya, betul sekali Mika. Oh ya Pak Guru, apakah ada ayat Alkitab tentang ibadah yang sejati? Pertanyaan yang bagus Mika, terima kasih. Makna ibadah yang sejati dapat kita temukan dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 26-27. Mencatat bahwa ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda. Jadi, ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itulah juga yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ketika menjelaskan pengertian ibadah dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Bagi Rasul Paulus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh, maksudnya apa ya Pak? Mempersembahkan tubuh tidaklah diartikan secara harfiah dengan mengorbankan tubuh. Mempersembahkan tubuh berarti memberikan atau mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan serta tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang kita pikirkan, semua kata yang kita keluarkan, setiap tindakan yang kita lakukan, semuanya harus benar, sesuai ajaran Tuhan, dan berkenan kepadanya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan diri, mempersembahkan tubuh sepenuhnya kepada Allah. Baik Pak, saya mulai mengerti sekarang. Baiklah anak-anak, mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh bagaimana mempersembahkan tubuh. Saya jawab ya Pak. Kita dapat mempersembahkan tubuh
sebagai tindakan nyata ibadah yang sejati. Misalnya, kita menggunakan otak kita untuk merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Mulut digunakan untuk mengatakan hal yang baik dan benar, atau untuk memuji teman, bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Tangan kita gunakan untuk membantu orang tua. Kaki kita gunakan untuk bergegas menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Dan telinga untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Tepat sekali, Mika. Bapak tambahkan ya, tindakan nyata lainnya yang dapat kita lakukan adalah melayani orang yang lemah, menolong orang miskin, membantu orang yang kesusahan, menghibur teman yang sedih, bersahabat dengan semua orang, berkata jujur kepada semua orang, bersikap ramah dan sopan, serta tidak mementingkan diri sendiri. Anak-anak sekalian, kamu dapat mewujud nyatakan ibadah yang sejati melalui tindakan sederhana yang dapat dimulai di rumahmu sendiri, yaitu patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi kakak dan adik, rajin belajar, rajin membuat pekerjaan rumah, rajin ke sekolah, serta tidak terlambat ke sekolah atau sekolah minggu. Dengan demikian, ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau di tempat ibadah, namun dilakukan di semua tempat, di rumah, di sekolah, di jalan, di tempat bermain atau rekreasi, di mall, dan di semua lokasi. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada hari Minggu, namun setiap hari, setiap saat, serta ibadah sejati itu ditunjukkan kepada semua orang. Itu berarti kita harus menjaga setiap sikap, perkataan, dan tindakan kita. Kita tidak boleh menyakiti hati siapapun. Kita harus berlaku adil, jujur, benar, dan selalu mau memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya kepada orang-orang miskin dan menderita. Selesai sudah materi kita hari ini, dan untuk menguji kemampuan serta pemahaman kalian tentang materi ibadah yang sejati, Bapak memberikan tugas pekerjaan rumah untuk kalian kerjakan, terdapat pada halaman 5 buku siswa. Baiklah anak-anak, Bapak harap kalian semua sudah mengerti. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akan segera mengakhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan dan pimpinanmu sepanjang pelajaran kami hari ini. Terima kasih Tuhan memberi kami kecerdasan untuk memahami kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selesai sudah pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Shalom. Selamat pagi Pak Guru. Shalom.